Inilah bentuknya setelah jadi ya. Bornya memang agak besar jadinya karena dinamonya pakai 795, memang besar. Ini dia. Ya, di sini ada jack DC. Ya, kalau dibuka ini dia jack DC, ini masuk jack. Dari sini jack DC masuk ke saklar kaki 6 untuk mengubah arah. Ya, ini dia mengubah arah. Lalu dari sini saklar ini masuk ke potensio untuk speed. Dari speed ini lalu ke push on, ini dipencet on, ini push on off. Nah, ini dinamo putar. Kita coba ya. Ini saya langsung speednya paling kenceng dulu ya, yang full ya, full ke kanan kita pencet. Nah, putar kan. Ini kalau speednya saya turunkan ya, itu dia. Atau nanti saya kasih tanda ya, kelihatan ya. Sudah saya pasang tali ini ya. Ini kita pencet ya untuk push on nya ya, lihat putar ke kanan ya. Ini speednya saya pelankan. Nah, ini ke kanan, ini kenceng, itu dia. Ini push on off, jadi dia akan berputar terus tanpa ditekan. Lalu kita lihat ini untuk berubah arah, ini kita geser, kita lihat. Kecil dulu biar kelihatan. Kecilin lagi ya, kita berputar arahnya kan. Sekarang berputar ke arah kiri. Kalau dipelankan ya, putar ke arah kiri. Kalau kita ini potensio pengubah arah, kita putar ke baliknya. Nah, itu dia, ke arah kanan. Udah kan? Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita saksikan berikut videonya supaya lebih teliti. Baik, selamat ketemu lagi teman-teman semua. Selamat sore. Hari ini sudah sore hari ya di Jakarta. Hari ini saya akan membuat skema mesin bor mini ya, yang lebih lengkap, yang mungkin buat teman-teman lebih menarik ya untuk dicoba. Saya coba membuat skemanya dulu ya, seperti yang sekarang sudah saya buat ya. Skemanya dulu, nanti alatnya saya akan peragakan ya. Skemanya saya tidak bisa skema seperti yang lengkap ya, karena saya bukan teknisi, saya hanya hobi saja terhadap alat-alat listrik. Untuk mulainya itu biasanya awalnya kita menggunakan jack dulu ya. Jack DC ini ya, saya dekatin ya, jack DC ini. Kita jack DC ukuran 5,5 mm dikali 2,1 mm. Ini 2,1 mm nih adalah titik di tengahnya ya. Titik di tengahnya nih 2,1 mm, 5,5 mm ini ada lingkarannya. Ini dulu terdiri dari dua kaki, positif dan negatif. Yang positif biasanya ininya lebih pendek ya. Apa namanya? Sticknya apanya ini ya, lebih pendek. Yang negatif lebih panjang, yang positif lebih pendek. Nanti ini setelah terpasang ya di bodi ya, ini nanti kita sambung ke modul. Ini saya menggunakan modul dimmer. Modul dimmer itu modul dimmer DC PWM ya, saya deketin ya, PWM 4,5 volt, ukurannya sampai 35 volt kemampuan modul dimmernya. Dengan 5 ampere, maksimum 90 watt ya. Itu modul dimmernya ini seperti ini ya. Kalau saya peragakan, ini modul dimmernya, ini dia. Ini ada on off nya ya. Ini saya udah saya strom ya, saya nyalakan, nyala dia ya. Ini kalau saya putar kencang, nah itu dia berputar tuh mesinnya tuh. Ini bisa dimatikan, ini bisa dinyalakan ya. Ini ya modul dimmer VWM. Jadi di sini ada input, ada output. Jadi input tadi dari jack ya, dari jack ini input masuk ke sini. Nanti fisiknya akan saya kasih lihat ininya dulu ya, skemanya dulu. Dari modul dimmer ini
maksudnya adalah untuk mempercepat atau menurunkan putaran dinamo DC ya. Ya ini ya, saklar ini tadi. Ini dia ada potensionya. Nah ini. Kalau dari suaranya kedengaran ya. Nah ini makin ke kanan makin cepat kita bisa pelankan. Ini gunanya adalah macam-macam, tergantung dari kebutuhan kita. Apa putarannya untuk mengebor maunya lebih cepat atau untuk membuka mur baut lebih rendah saja. Ini ya, menggunakan ini. Lalu nanti dari sini, dari modul dimmer tadi, ini dia, itu disambung ke toggle. Saklar toggle itu 6 kaki on off on ya. Kalau saya lihat di sini on off on di kakinya ini ya. Jadi ini toggle ini kalau ke kiri itu on, di tengah off, ke kanan on ya. Ini kakinya ada 6. Kalau saya peragakan alatnya ini kecil ya. Ini dia. Ini saya baru praktis saja. Nanti cara penyambungannya nanti saya akan coba ya. Ini yang kecil, tapi saya udah punya yang besar sebetulnya, tapi belum saya rakit ya. Ini yang besarnya. Nah, mungkin kalau ini lebih jelas ya. Ini abangnya ini. Ini adiknya. Tadinya saya mau bikin ini di sini. Tapi karena saya baru coba pakai yang kecil dulu ya, pakai saklar toggle ini ya. Ini kalau nggak salah 3 ampere atau 5 ampere nih, tapi ini bisa dipakai lah ya. Ya ini ya, kalau kita putar, kita lihat itu ya, mesinnya berputar itu ya. Kita kasih tengah ya. Nah itu ya, dia putar. Nah dia ke kiri, dia arahnya terbalik. Nah itu dia, kelihatan ya. Coba kalau dipelanin lagi, kelihatan nggak? Saya pelankan lagi. Nah itu ya, itu sekarang dia ke kanan. Nah ini sekarang ke kiri. Oke ya, dari toggle ya. Kita kembali lagi dulu ke skema. Oke, jadi ke skema sini. Nah untuk, ntar saya matikan dulu ya, takutnya korsleting ini. Nah dari toggle tadi ini langsung kita bisa pasang 2 saklar. Kita paralel ya. Ini satu saklar on off, dan saklar push on. Jadi artinya 2 saklar ini, satu kita kalau mau pakai, kita mau model pencet aja, dia nyala setelah kalau kita perlukan. Kalau kita nggak perlukan, kita lepas, dia mati. Ya, jadi untuk penggunaan yang mungkin sebentar, yang nggak terlalu lama ya. Misalnya seperti memotong kayu, ya kan nggak perlu lama-lama dia. Atau memotong plastik pakai circle yang tajam, itu lingkaran tajam ya. Mana yang saya punya? Oh, di mana tuh? Nah, mesti cari dulu. Saya udah punya itu. Lalu ini kalau kita mau bekerja terus agak panjang, kita pakai saklar push on off. Jadi ini kita pencet terus, mesin akan nyala terus. Ya, mesin akan terus. Ini kalau kita tekan, mesin nyala terus. Ini kalau kita tekan saja mesin nyala, kita lepas, dia mati. Dan terakhir ini adalah dinamonya. Ya, dinamo DC 12 volt. Ini bisa 12 volt sesuai dengan informasi, bisa 24 volt. Jadi tergantung dari power supply yang kita input dari jack ini tadi ya. Inputnya bisa 12 volt, inputnya bisa 12 volt. Makin besar voltase makin cepat dia putarannya. Tapi juga nggak usah khawatir, ini bisa kita turunkan dengan tadi kita menggunakan ini, modul dimmer ini ya. 24 volt ini masih sanggup karena kapasitasnya sampai 35 volt. Ya, ini di sini. Nah, untuk sambungannya ini nih, sambungannya agak susah ini ya, karena saya juga tidak ada basic kelistrikan, tapi saya bisa, tapi menerangkannya ini saya agak susah nih, karena tentu penerangan saya belum bisa memudahkan buat teman-teman semua gitu. Saya bisa membuat menjadi berjalan, tapi bagaimana menerangkannya bagaimana ini ya. Oke, ini garis besarnya saja ya. Di sini di input ini ada DC, ini ada positif dan negatif ya kakinya ya. Kalau kita lihat ini dia nih.
Ya, yang merah ini positif, ini yang satu lagi negatif. Ya, untuk memutarkan ini dia tadi nih. Nah, positifnya itu kita sambung ke toggle ini, ke salah satu kakinya. Nah, toggle ini nanti saya akan coba jelaskan ya, sambung menyambungnya ya. Bagaimana dia toggle ini bisa memutarkan ke kiri dan ke kanan. Ini ada caranya ini di sini. Nanti saya akan coba jelaskan, mudah-mudahan cukup jelas nih. Tapi kalau nggak jelas juga buat teman-teman semua bisa dilihat di YouTube yang lain cara untuk merubah putaran, arah putaran. Ya, ini positifnya ke sini. Nah, negatifnya kita masukin ke saklar ini. Ya, ke saklar ini supaya dia bisa menyalakan dan mematikan motor dinamo ini. Itu supaya negatifnya ini yang kita putuskan arusnya gitu. Sedangkan yang lainnya tidak ada masalah ya, jalurnya tetap sama seperti ini. Kira-kira paham nggak ya? Saya yakin sih nggak paham ini. Untuk buat pemula pasti agak bingung juga, karena saya juga lagi awal bikinnya juga bingung juga, ini coba-coba semua ini, tapi kok bisa gitu loh. Nah, oke, sekarang kita lihat fisiknya ya. Mudah-mudahan dengan fisiknya langsung kita akan paham ya. Nanti saya akan jelaskan dari jack ke modul ke toggle, lalu ke saklar on off, lalu ke dinamo ya. Sekarang kita lihat fisiknya ya. Ya, ini dia. Ini dia tadi ya, yang kalau saya bilang jacknya ini dia. Ini jack yang 5,5 mm kali 2,1 mm. Ini jack dari power supply ya. Ini kita masukin sini. Nah, jalur jack ini kalau kita lihat ke dalam ya, itu dia positif negatif. Ini kita lariin kabel positif negatif, masih tembus ke sini ya. Ini kita letakkan dulu. Ini kabel positifnya, ini positif negatif tadi dari jack ya. Positif negatifnya dari jack itu masuk ke ini, ke modul dimmer DC PWM ini ya. Modul dimmer masuk ya, dari saklar jack itu masuk ke cukup jelas nggak ini? Masuk ke ini dia, ke sini dia voltasenya ini ya. Oke, saya coba rendahkan dulu. Ini dia, kalau saya zoom ya, kabelnya jangan dilihat ya, karena memang akan semeraut. Tapi pokoknya dari jack tadi negatif masuk ke negatifnya ini. Ini ada V negatif, ada V positif ya. Yang jadi dari jack tadi masuk yang kabel hitam ke negatif, ke kabel positif, ke kabel merah ke V positif ya. Ini dia. Lalu keluar ini harusnya kalau tidak pakai toggle tadi, ini bisa langsung ke motor, tapi searah terus ya. Ini kan ada potensionya untuk ini bisa langsung ini dari sini ya. Dari sini kalau kita mau pindahkan langsung, M nya ini kan motor nih DC ya, positifnya ke sini ya, ke positif sini, ke yang negatifnya ke sini, udah bisa. Tapi satu arah saja. Kalau kita mau putar itu ya, komuter balik, kalau nggak ada toggle tadi ya, ini kita mesti tuker-tuker ini, capek kan. Nah, mensiasatinya ini, motor ini yang harusnya ke dinamo, M positif M negatif ini kita sambung. Ini dia ya kabelnya ya. Ini ini yang dua kabel ini kita sambung. Kita zoom out dulu. Ini kita sambung ke ini dia toggle-nya ini, ke toggle-nya ini dia ya. Agak ruwet ya, tapi nanti saya akan jelaskan ini ya.
Ini ada salah satu kaki, ini nanti ada yang 2 kabel ya. Yang hitamnya ini ada satu tadi yang dari yang hitam tadi masuk ya. Ini kabel ini masuk dari ini VWM yang positif, satunya lagi yang negatif, yang positifnya masuk lagi ke sini. Ya, ke toggle. Nah, toggle-nya ini untuk bisa memudahkan ke kiri ke kanan putarannya. Jadi yang satu positifnya ini ini kan satu masuk. Ini ada 2 kabel, yang satu yang masuk yang paling yang ini, yang kanan ini disambungkan yang merah. Kita lihat merah ya. Yang merah ini kita sambung ke ujung sini, kiri. Menyilang ya dari yang kiri ini, yang kanan bawah ya, ini kanan. Kalau kita lihat sini. Ini kanan ini menyilang ke kiri bawah, kanan atas ini disilang ke kiri bawah yang merah ya. Demikian juga yang hitam, tadi ada satu, ini ada 2 kabel juga, ini satu, ini kabel, yang kabel yang satunya lagi ini dia. Ini yang bawah negatifnya disilang ke depan, ini dia, ke silang ke kiri atas. Dari kanan bawah disilang ke kiri atas. Oke. Lalu yang tengah ini kan ada 6 ini kakinya. Yang tengah ya, ini kalau udah di sini hitam negatif, diusahakan ya kirinya juga negatif juga ya. Jadi kita ambil kabel hitam. Yang di atasnya tadi ini, yang atasnya merah. Ya. Coba saya deketin lagi. Wah, nggak fokus. Nggak fokus juga. Ya, nggak fokus nih kelihatannya nih. Mudah-mudahan tapi masih jelas ya. Jadi yang kanan ini, yang 2 ini, yang satu merah ini ke kiri sini. Nanti saya coba contoh pakai yang besar ini ya, tapi nggak pakai kabel nih. Nah, yang tengah, yang positif tengah ini kan yang di sini merah, berarti depannya nih merah. Ini dia nih merah. Nah, ini yang tengah nih. Ini kan ada satu lagi nih, yang dari yang hitam tadi, yang dari menyilang sana ya. Nih. Ini yang khusus merah satu ini aja langsung ke dinamo. Ya, yang tengah ini langsung ke dinamo motor positif. Nah, yang kirinya inilah yang nanti kita sambung ke push on off-nya ini. Jadi kita pencet ini on off ya, kita pencet dia nyala, kita lepas mati. Di paralel sama ini push on. Nah, ini kalau dipencet aja dia nyala, dilepas mati. Yang dia nggak bisa ngetekan gitu. Nah, nanti ini yang di paralel tadi nih, yang 2 ini nih, yang ke kabel ini. Jadi ini nih kabel yang harusnya ke negatif ini kita copot, kita lepas ya. Ini kan tadi cuma mau nyoba muter. Ini kita lepas dulu. Nah, ini kalau kita lepas, inilah yang tadi masuk ke sini dia, on off sini. On off sini sama push on ini itu. Mudah-mudahan paham nih ya. Ini yang 2 ini tadi nih. Ini sebagai triggernya ini. Triggernya ke yang kuning push on, yang merah push on off. Saya sengaja bikin 2 juga gitu. Jadi kita punya pilihan. Banyakan sih yang bikin itu hanya satu saja ya, push on off saja. Push onnya dia nggak bikin, mungkin ya nggak penting juga ya. Tapi buat saya karena ingin lebih lengkap, jadi kita ada pilihan, kita push on atau kita push on off, ditekan terus dia mesinnya nyala terus. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita praktekkan aja. Anggap aja ini kabel ini sudah disambung ke push on off. Jadi kalau push on berarti kan dia nyambung. Ini ya, tadi yang negatifnya ini. Kalau off kita berarti lepas. Nah, ini kita sambung aja nih. Anggap aja ini sudah nyambung. Kita sambung. Ini. Nah, ini kita nyalain lagi nih dimmer ini tadi nih. Sekarang kita lihat ini, kita lebih dekat lagi sini.
Ini ya, kita lihat putarannya ya. Mudah-mudahan kelihatan ini. Kita nyalakan. Ya. Kita naikin tegangannya. Oh, belum nyambung, sebentar, belum nyambung. Ya, ternyata tadi ini belum dipasang. Pantesan nggak nyala. Tapi rupanya strumnya masih ada, dia masih nyala ya tadi ya. Oke, tadi yang kita ulang lagi ya. Ini kita lepas tadi ya. Yang seolah-olah nih kita sudah push on ya, nempel terus, push on, nempel terus. Nah, ini kita mainkan ini sekarang DC dimmernya ya. Kita kalau lihat di sini, kita lihat ya putarannya. Ini ya. Kita lihat putarannya kemana tuh. Nah, oh ini ke kiri ya. Ini ke kiri, pelan-pelan ya. Kiri. Kita putarnya, tegangannya kita naikkan. Nah, itu dia. Makin kenceng kan? Dari suaranya kedengaran ya. Ini kita kecilin lagi. Oke, ini di 3 volt dia mati dia. Sekarang tadi kan ini ke kiri kan? Kalau kita pelanin ya, kelihatan ya ke kirinya ya. Oke, kita matikan dulu. Ini toggle-nya kita pindahin, geser supaya dia bisa ke kanan. Ini tadi kan ke arah. Ini kalau kita kesini ke arah kanan, kita putar switch ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Ini putarannya. Nah, kanan dia sekarang. Ya kan, lebih menarik kan menggunakan ini variable speed ini dengan menurunkan DC ya. Jadi inputnya itu bebas ya, karena motor ini tadi saya sampaikan ini adalah 12-24 volt. Tadi pernah saya coba sampai 18 volt aja, putarannya luar biasa kencang sekali ya. Ini hanya saya coba di 7,5 volt ya, adaptornya 7,5 volt aja. Ini kenceng ini, saya nggak berani terlalu kenceng, takut lepas saja nih makanya. Tapi ini kan nggak terlalu penting lagi ya voltase, yang penting dia sekarang sudah jalan ya. Ini dia, jadi kita mau ngebor ya, sudah bisa ya. Coba sekarang kita pasang mata bornya ya, kita lihat ya. Kita matikan dulu ya. Ini dia ya mata bornya ya. Mata bornya pecuk. Oh ya, juga secara informasi ya, karena ini dinamonya 795, jadi asnya ini adalah 5 mili ya, yang di dalamnya ini asnya 5 mili ya. Ini 5 mili dipasang, arbornya ini 5 mili, lubang diameter lubangnya sama 5 mili. Dan ini untuk dratnya nih M10 ya, ini dratnya M10 ya, yang ini ya, yang ini M10. Ini drat M10, kebetulan saya udah pesen juga dengan cuknya ini juga, ini dratnya M10 ya, M10 ini M10, jadi bisa dipakai langsung ya. Kita coba ya, kita tinggal bisa putar aja nih. Ini kita tahan dulu supaya dia bisa terbiasa ke kanan ya. Masuk ya, M10. Kita pelan-pelan aja karena takut lepas ini ya. Yang penting dia sudah, kita lihat nanti berputarnya ya. Kita nyalakan lagi dari dimmer ini. Oh, masih ada yang lepas, sebentar nih, ada yang lepas nih pasti nih kabel. Ya kan, betul kan, ada yang lepas nih. Karena semuanya dalam kondisi masih darurat. Ya. Ini kita nyalakan lagi dimmernya. Nah, itu dia. Saya nggak berani kenceng-kenceng ya. Yang penting dia sudah mau berputar tuh ya ke kanan ya. Ini sekarang putarannya ke kanan pelan ya. Kan enak kan? Kalau kita bisa pelan-pelan begini, kita mau kencengin lagi sedikit ya. Dari suaranya kedengaran kan? Woi. Ya, sabar. Kita pelanin dulu, kita pelanin lagi. Ya, ini ke kanan ya. Coba sekarang kita ke kanan. Kalau ke kanan itu kan putaran normal ya. Jadi putaran normal itu adalah standarnya dia ya.
Nah, kalau putarannya ke kiri, ini makin kenceng dia, karena kan kalau mau masukkan drat itu kan biasanya ke kanan ya. Jadi kalau dia putar ke kiri, ini nggak begitu khawatir kita dia putar ke kiri, karena dia akan mengencang dari dratnya. Kalau ke kanan tadi kita mesti hati-hati, putarannya pelan ya. Jadi toggle-nya kita geser lagi ke arah kanan sekarang ya. Tadi ke kiri ya. Udah kita geser ke kanan, kita nyalakan lagi ya. Nah, ke kiri dia kan putarannya sekarang. Nah, ini agak kenceng nggak apa-apa nih. Mantap ya. Ini 7,5 volt ya masih ya. 7,5 volt. Cepet-cepet. Nih. 7,5 volt aja sudahnya gitu. Oke, itu sudah kelihatan ya, masih berputar dia. Nah, ini sekarang body. Nah, bodinya nih sekarang saya mesti jelaskan ini. Itu tadi sudah ya secara teknis untuk per kabel-kabelannya, pemasangannya. Oh sorry, ini saya matikan dulu. Nanti setelah dirakit saya akan videokan lagi. Jadi kalau saya lihat jelaskan sekarang ya, saya buka dulu ya ini. Supaya tidak mengganggu karena ini cukup berat. Ya, nah ini untuk dopnya ini pakai PVC ya, ukurannya 1,5 in, dopnya 1,5, karena ini kebetulan motor 795 ini besar ya, dan di tengahnya itu ada lingkaran lagi, jadi bukan hanya ini saja, jadi di tengahnya ada membesar lagi, jadi terpaksa saya mesti lebih, tadinya mau coba 1/4, tidak bisa masuk karena di dalamnya masih ada lingkarannya lagi plat, jadi pakai 1,5 in. 1,5 in, lalu ini tengahnya kita bolongin biasa ya, ini buat tudukan bautnya. Dan jangan lupa untuk di depan kita kasih lubang angin, karena biar gimana pun juga dia panasnya cukup, kalau putarannya tinggi panas akan terasa. Di sini kan ada kipasnya, dinamo biasanya, jadi kipas ini akan menyedot udara yang dari luar sini, cukup mendinginkan dinamonya ini. Jadi jangan lupa ini dikasih lubang sedikit buat aliran udara masuk lalu keluar. Nanti di bodi di sini juga kita akan bolongin ya untuk udara keluar. Nah, ini masuk ke sini nih. Ini 1,5 dop PVC, ini pun juga 1,5 ya. Ini kebetulan saya pakai yang tipis ya, pakai PVC D ya. Kalau pakai AW lebih tebal lagi, tapi ini konsekuensi lebih berat, tapi saya rasa ini cukup ya. Ini nanti kita masukkan ke sini, masuk ke dalam kandangnya si dinamo ini ya. Nah, ini masuk ke sini, masuk, udah masuk ya. Kira-kira ini dia sampai ke batas hijau ini nih, nanti dia masuk ke dalamnya kira-kira segini nih. Karena dia mentok lagi di plat sini nih, di platnya dinamo ya, segini cukup lah sini ya. Ini saya udah coba ya, masuk ke dalam tanpa dilem, tanpa dibaut juga cukup kuat ya. Dia tidak akan lepas ini, karena keras sekali dan nempel di sini. Tapi kalau mau dibaut juga dari sini tembus ke sini oke. Tapi saya lihat kemarin saya udah coba ya, tidak dibaut juga nggak apa-apa, keras. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa copotin. Ya itu. Lalu ini ada 2 lubang. Ini nanti tempatnya, ini dia saklarnya ini tadi, on off. Mana itu saklar on off nya? Nah, ini dia. Ini nanti saklar on off nya ada di sini satu. Ya, saya ambil dari atas ini, satu di sini. Jadi nanti kita makainya kita di sini nih, pencet buat muterin. Nah, ini on off buat kalau kita mau nyala terus ya. Nah, nanti kita lihat lah kalau udah jadi ya ini, tapi ini kira-kira gambaran awalnya. Ini pencet terus nyala, dilepas mati. Pencet nyala, dilepas mati. Kalau ini ditekan, ini kan nonjol nih, ditekan sekali dia udah masuk, nanti nyala terus ya. Lalu di sini juga ada lubang lagi satu, ini rencananya buat tempat ini dia dimmer ini, PWM nya ini untuk mempercepat pelan putarannya dinamo tadi ini. Nanti ini akan masuk ke sisi sebelah di sini ya. Jadi deket-deketan, jadi kita kalau mau main ya tadi ini di sini, ini di sini ya, sambil kita pencet misalnya ini kita
terlalu pelan kita putar di sini kan enaknya. Putar, terlalu pelan, putar. Atau terlalu kencang kita pelanin lagi ya di 3 lubang ini. Ya ini depan ya bersama dinamonya. Nah nanti kita konstruksi yang di belakangnya ini dop juga ya sama apa namanya 5,5 in masuk ke sini dia. Ini juga keras juga nih, dop 5,5 in. Di dop 5,5 in ini nanti di dalamnya ini sudah ada tempatnya ini, lubang 2, ini satu ya, tadi jack DC-nya ini ya untuk 12 volt sampai 24 volt masuk, dan toggle-nya nanti di sini ada di belakang dia. Ya kalau untuk saya lebih praktis begini ya, mengikuti seperti kayak Gerinda punya. Jadi ini akan masuk di sini ya, ini toggle ini akan masuk. Agak susah. Nah ini dia nih, ini toggle-nya di sini nanti. Jadi kita akan switch-nya dari sini nih, ke atas, ke bawah, atau ini. Bentar ya, takut. Mana dia? Ah, ini dia. Ya, mana dia? Ya, itu dia. Ini bisa kiri kanan. Ini kan kiri kanan, tapi lebih enak sebenarnya atas bawah. Ya, nanti kita bisa putar gitu. Ini dia. Jadi di belakangnya ini masuk DC 12 volt atau 24 volt. Ini pengubah arah putaran. Lalu masuk ke sini. Tadi di sini udah ada saklar on off 2. Ini buat motornya, mempercepat putaran, memperlambat putaran. Di depannya masuk ini ke dinamo. Lalu ini ke arbor. Ingat arbornya ini dipakai M10, drat M10, lalu diameternya lubangnya adalah 5 mili. Kalau pakai 795. Kalau yang lebih kecil lagi ya tergantung nanti asnya itu ya. Asnya karena ada yang kalau nggak salah ada yang 5 mili, ada yang 3,1, 3,17 apa nggak salah 3,17 mili. Nah ini arbornya ini adalah pakai ini cuknya. Ini pun nanti juga bisa diganti lagi pakai cuk yang kecil ya, saya udah ada. Ini buat cuk yang kecil ya. Ini tetap diameter inputnya ya, masukkan ke asnya dari dinamo tadi ya. Coba saya buka ya biar lebih enak melihatnya. Nah ini diameter asnya tetap 5 mili, depannya ini kita bisa pilih nanti yang mana. Ini bisa dipakai nanti buat ini dia nih. Ini buat pembersih apa ya, porselin atau keramik atau apa, ini pakai ini nanti tiangnya ini masuk ke sini. Jadi dia akan ada di depan sini, menggantikan arbor ini nanti menggantikan ini pakai ini. Atau ada lagi yang lain macam-macam lah kepalanya ini buat bersihin apa namanya velg itu ada di sini. Saya akan beli juga ya, seperti ada spons di depannya, dia bentuknya kerucut, dia bisa masuk ke dalam sela-sela velg, kita bisa bersihin velg. Ini ya alatnya namanya nih apa nih? Oh nggak ada. Ya ini dia nih. Isinya 3, harganya saya kurang tahu, lupa sudah. Nah ini dia ya arbornya. Nah lalu untuk kita bisa lebih apa namanya supaya tahan lama lah barang-barang kita ya, ini kan di sini nih ada ada IC ya, semacam IC nih di apa namanya dimmer ini ya, ada IC ya. Kalau kita lihat ini di IC-nya kurang jelas ya. Ini ya, ada IC. Nah nanti IC ini, aduh kebesaran juga ternyata, nih kekecilan nih. Harusnya nih IC ini ditempel nanti nih sama heatsink ini nih, supaya dia kalau terlalu panas dia bisa didinginkan. Ternyata saya belinya terlalu besar, padahal ini udah paling kecil nih 1 cm ini. Ini 1 kali 1 cm, ternyata dia nggak masuk ya. Ini mesti dipotong lagi sedikit ya, dipotong nanti pakai dia sendiri nanti gerindanya ini. Kalau udah jadi kita potong ini sedikit, dia biar bisa masuk di sini
Di atas IC-nya ini kita tempel heatsink supaya ini AC nggak terlalu IC-nya nggak terlalu panas. Kita taruh di sini nanti pendinginan. Gitu, ini sudah dipikirkan juga ini menggunakan heatsink ini. Ya. Itu dia. Ini harganya 1000 nih kalau nggak salah di online ini. Untuk tempelannya saya lagi pikirkannya apa mau dilem langsung atau pakai heatsink lem bolak-balik yang khusus buat heatsink, ada itu yang jual itu. Harganya juga 1000 1 kali 1 cm. Baik, itu saja penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kita bisa membuat bor mini ya, yang kita bisa pakai untuk bermacam-macam peralatan-peralatan kecil. Bor besar sih saya juga udah punya, tapi itu untuk khusus memotong-motong besi besar ya. Tapi untuk bor mininya ini belum punya, yang untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Nanti saya akan rakit dulu ini ya, semuanya ini sudah dasarnya, basicnya. Nanti kita akan rakit bagaimana nanti setelah selesai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada saat perakitannya. Selamat sore. Ini ya. Ini ya, setelah jadi ya seperti ini. Ini ulang lagi ya. Ini PVC 1,5 in, dop 1,5, dop 1,5. Bagaimana isinya? Ini saya terangkan dulu ya. Tombol-tombolnya ini untuk power ya, ini bisa on off. Nah bunyi kan ada on off, kliknya ya. Jadi kalau di posisi off yang dari ini jack tidak perlu dicabut, biar aja nempel karena dia punya posisi off di sini. Andai kata tidak ada posisi off pun juga di sini pun juga kalau tidak ditekan push on off juga nggak akan jalan. Push on nggak akan, kalau nggak ditekan nggak jalan, push on off kalau nggak ditekan juga nggak jalan. Ini arbornya ya, ini tutup. Jadi ini ya mesti ada udara lubang angin di sini. Saya belum buat aja nih, gampang tinggal dibor aja, kasih 1 lubang aja ya, jangan 2, supaya sirkulasi udaranya jangan bolak-balik antara masuk sini keluar sini. Jadi 1 aja biar ada udara dari depan masuk, kan di sini di dalam dinamo ada kipas, disedot masuk keluar dari lubang yang 1 ini untuk mengeluarkan hawa panas ya. Ini baru selesai sekarang, jadi makanya belum sempat saya bolongin. Dalemannya bagaimana kita bisa buka. Oh ya, ini kalau sudah jadi, untuk lebih mengamankan juga ini bisa kita kunci ya, bisa macam-macam. Kita bisa kasih lem di sini, lem besi, tapi kalau dilem ya nanti susah bukanya. Ini juga bisa dilem juga supaya dia nggak lepas. Atau ya kita bor saja pakai baut seng, kita bor sekedar dop sama ini PVC-nya ini bisa menyatu supaya pada saat nanti kita buka baut atau apa dia tidak berputar ya. Ya, jadi ini gampang lah, itu tinggal memudahkan aja. Bisa 2 baut ya. 1 di sebelah sini atas, 1 lagi sebelah bawah. Kalau belakang nggak usah ya, karena dia hanya untuk tutup aja. Nah, dalamannya bagaimana kita lihat ya. Ini kita tinggal tarik aja karena belum dibuka. Kita putar dulu. Ini aja udah seret ini. Pelan-pelan ya. Ini kita lihat depannya dulu ya, ini dia. Nah ini dia, itu seperti saya bilang ya, ini dinamonya 795, ini bisa menerima sampai 24 volt, sangat kencang sekali putaran. Makanya diperlukan potensio untuk menurunkan putarannya ya, yang dari 12.000 rpm rotary per menit kita bisa turunkan menjadi lebih pelan, supaya untuk keperluan-keperluan tertentu kita bisa pelankan. Kalau untuk keperluan yang lain kita bisa maksimum speed dengan potensio ini. Ini dia dalemannya ya, agak penuh ya. Yang susah ini saya sudah coba memang di sini ya, untuk tombol push on, memasang tombol push on sama tombol push on off. Karena dia dratnya ada di dalam, ini juga dratnya ada di dalam. Jadi kita mau masang ini, kabelnya kita mesti keluarkan dulu, baru kita solder ke tombol ini. Demikian juga ini kita mesti lepas dulu, kabelnya kita keluarkan, tombol aja untuk dipasang di 2 soket on off. Nah ini pun juga
cukup sempit juga ya, seperti kita lihat di sini dalamnya ya. Itu dia. Nah, itu dia ya. Ini yang kalau kita lihat sebelah kiri gitu, push on, ya, sebelah kanan push on off. Dan ini potensionya sangat sempit, tapi ya bisa dipasang karena kebetulan PVC-nya ini 1,5 inch, jadi masuk bisa semuanya. Ini untuk depan ya. Ini dinamo 795. Lalu kita lihat belakangnya ya. Kita lepaskan ini, kita ya. Ini dia belakangnya. Kita dekatkan. Ya. Coba kita center dalamannya ya. Itu dia tuh. Itu yang kaki 6 ya, sebelah kanan. Yang kaki 6 ada di sebelah kanan, yang tombol jack sebelah kiri ya. Nah, untuk pemasangan kaki 6 sudah saya terangkan ya di teorinya tadi, di skemanya. Itu dia salurannya, ini dia. Ya, itu ya, cukup sederhana pembuatannya. Memang yang dipentingkan di sini adalah ketelitian dan kesabaran. Itu dia. Nanti untuk barang-barangnya apa aja, kalau sempat juga saya masukkan harga-harganya, biar berapakah jatuhnya untuk membuat ini. Jadi ini kita tutup kembali ya, tinggal dorong saja ya. Ini posisinya seperti ini ya, ini lurus, ini supaya gampang naik turunnya ya. Itu bisa kita atur sendiri ya. Lalu depannya kita tinggal dorong saja. Nanti kalau diperlukan nanti kita pasang baut. Ini untuk ada garis, ini maksimum mentok ke dinamo tebelnya itu ya. Nah, ini dia. Oke. Sudah. Ini dia akhirnya ya. Untuk panjang terserah masing-masing ya. Apakah mau ingin lebih pendek lagi bisa. Kalau saya kenapa agak ukuran gini, karena kebetulan tangan saya besar. Jadi karena tangan saya besar, jadi memerlukan, lihat kan tangannya di sini sudah di pangkal ini, jari ini udah di sini ya. Kalau lebih pendek lagi udah nggak bisa nahan lagi, dia nggak nahan. Ini nggak bisa maju lagi ya, karena dinamonya sudah sampai, kalau kita ukur dinamonya sudah di sini dia nih. Dinamo yang 795, jadi memang udah mepet. Ini nggak bisa lagi lebih pendek lagi, dia harus di sini sudah minimumnya nih, tombol-tombol ini. Jadi nggak bisa didekatkan lagi ke sana. Panjangnya bebas ya, jadi tinggal ukuran masing-masingnya. Itu dia pas untuk ukuran saya panjangnya ini ya. Jadi kita bisa ditahan di sini supaya bisa juga ya, ini dipendekkan jadi nanti ditahan di dop PVC ini. Tapi menurut saya ini yang udah paling enak. Kalau kita mau ukur ya, coba ya, supaya nggak bingung, kita ukur ya. Ya, kalau posisi terpasang panjangnya itu adalah sekitar 27 cm ya. 27 cm. Ya. Jadi kalau panjang dopnya sendiri itu adalah 6 cm ya. Ini 6 cm dopnya. Jadi kalau 6 cm, kalau kita ukur PVC-nya bebas lah. Jadi kita nggak usah ukur PVC-nya berapa panjangnya, bebas. Jadi kalau yang buat tangan saya ini 27 cm udah pas betul ya. Beratnya juga mantap ya. Ini belum dipasang cuknya ya. Ini udah berat depan ini. Cukup lumayan nih beratnya, berapa gram ini ya. Saya nggak punya timbangan nih. Ada sebenarnya, tapi kalau saya timbang lagi berapa ini saya lupa ini. Tapi lumayan lah, kira-kira mungkin ada 200 sampai 250 gram ini. Pas buat di tangan. Jadi itu saja ya buat teman-teman yang ingin membuat bor alternatif buat ngebor apapun juga yang sifatnya kecil-kecil, bisa dipakai ini ya. Untuk cuknya juga bisa diganti-ganti ya, cuknya pakai yang kecil juga bisa, ini cuk yang besar juga bisa. Jadi itu saja, mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman semua menginspirasi, mau mencoba membuat bor seperti ini gitu.
Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa menginspirasi membuat seperti ini untuk hal-hal yang mungkin penggunaannya berbeda. Sampai ketemu lagi pada waktu dan eksperimen-eksperimen lainnya. Sampai ketemu, selamat sore. Ya, untuk reverse dari motor kita sudah buka ya pakai toggle 6 kaki ya. Ada 6 kaki ini. Itu adalah 1 2 3. Sana juga 1 2 3. Nah, untuk ini adalah salah satu, kita pilih aja bebas ya. Ya, untuk reverse-nya ini ada yang paling, kalau kita lihat dari kamera ya, paling kiri ya, paling kiri. Ini untuk ke starting ya, untuk AC DC, sorry, ini nanti masuk ke DC yang pendek ini, yang 2 kaki yang ini ada dua kabel. Yang satu nanti ini yang ke sumber DC, yang pendeknya nanti ini kita arahkan ke ujung, ke sudut ujung. Ini dia ke sini, ke satu kaki ini ya. Jadi ini ada 2 kabel paling kiri, lalu yang pendeknya ini diadu ke paling kanan ya. Ini 1 2 3, ini 1 2 3 ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini saya sudah makro, pakai makro nih, jadi agak geser-geser ya. Ini dia. Demikian juga yang kanan ini ya. Tadi ini yang merahnya ada 2, ini sebelah kirinya hitamnya juga ada 2. Yang satu nanti ke pemicunya ini, awalnya ke DC ini ya, kabel DC ini nanti yang negatifnya 1, yang hitam. Lalu yang pendeknya juga karena ada 2 kabel ke seberangnya ya, jadi seberang ini cross. Jadi kalau yang merah ini dari sini pindah ke cross ini nyebrang, yang hitamnya juga dari kanan ya, kanan belakang ke kiri depan. Yang merah dari kiri belakang, yang pendeknya ke kanan depan ya. Ini ke kanan depan ya ini. Sementara yang tengahnya ini untuk ke motor DC nanti ini. Ini 2 kabel ini yang tengah, solder tengah ini ke motornya, langsung ke dinamonya ya. Jadi yang kalau yang kiri ini sudah merah, usahakan yang sebelahnya juga merah ya. Ini merah juga. Demikian juga yang hitam ya, di kaki 3-nya ini juga sebelahnya juga hitam ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Nanti kita akan tes fungsinya apakah bisa bekerja untuk memutar balik motor. Tapi kalau ini kurang jelas mungkin bisa dilihat lagi di yang lain ya, karena mungkin saya ini solderan yang nggak rapi. Tapi kelihatan lah ya, ini 1 2 3. Jadi yang kanan ini ke seberang kiri depan, yang kiri belakang pendeknya ke kanan depan, yang tengah yang 2, 1 buat hitam karena di belakangnya hitam, jadi kanan depannya hitam yang tengah. Yang kiri belakangnya merah, yang tengah depannya merah ya. Udah paham. Nah, ini untuk DC-nya hati-hati ya. DC-nya ini ternyata yang soket DC-nya kalau kita tes ya, kita tes ini kan ada
panjang ya, ada yang pendek, ini ada yang panjang. Kita cek ya, yang panjang ini apa ini, negatif atau positif? Oh, yang panjang ternyata negatif, body ya. Ya, itu kita bisa lihat ya. Jadi yang pendek, ini yang pendek itu adalah pasti positif. Nah ya betul ya, yang pendek positif, kita konekin nggak kena ya. Yang pendek positif ya, yang pendek ini positif ya, yang panjang negatif. Jadi memang kelihatan juga ya, yang pendeknya ini kan itu ya, yang pendeknya ini adalah langsung ke tengah ya, inilah ya, yang pendek ini langsung ke tengah itu tuh, tengah. Oke, jadi hati-hati. Jadi nanti yang merah ini ya, yang untuk ke kabel DC, yang merah ini kita solder ke yang pendek ya, yang ke yang pendek, yang merah. Sementara yang hitam negatif kita solder ke yang panjang ya. Oke, kita akan solder.